Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat sebuah landing page, halaman landing page yang menggunakan struktur HTML dan menggunakan Tailwind CSS. Nah, untuk sketsa atau tema yang akan aku buat untuk landing pageku ini, di sini ini adalah sketsanya, sketsa kasar. Jadi, nanti di bagian sketsa ini aku ingin membuat landing page-nya itu adalah landing page yang dimana di dalam landing page itu kita bisa melihat stok pakan hewan ternak seperti kategori unggas dan lain sebagainya. Cuman di bagian landing page kali ini aku mau bikin lebih fokus ke pakan untuk kategori unggas seperti ayam. Jadi aku ingin membuat tema landing page ini adalah aku jadikan landing page ini tujuannya untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi sebagai pengelola hewan ternak yang pastinya membutuhkan banyak pakan-pakan atau makanan bagi hewan ternak tersebut. Jadi, aku ingin landing page ini para gudang checker yang mengecek segala stok-stok pakan yang ada di gudang, jadi lebih mudah, tidak perlu mengecek pakan di gudang perusahaan tersebut secara manual, tapi bisa langsung melihat landing pageku atau websiteku yang dimana di dalamnya itu ada stok pakan unggas yang mereka kelola yang ada di dalam gudang mereka. Kemudian nanti aku juga ada bikin section untuk update stok. Jadi setiap pegawai yang mengambil atau menambahkan pakan dari gudang tersebut langsung mengisi form update di bagian landing page yang ibarat kata landing pageku ini sudah dibeli oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan di bagian dan di sketsa ini niatnya aku akan membuat 6 section, yaitu di bagian home, di bagian stock, di bagian update. Kemudian nanti di bawahnya aku akan nambah notifikasi pakan apa yang sekiranya sudah warning banget untuk di refill lagi. Kemudian nanti aku juga akan bikin updatean stoknya ini dan ada kontaknya dan tentang sistem landing page atau websiteku ini bekerja. Ya, jadi langsung aja sekarang kita buat untuk kerangka codingannya. Pertama, seperti biasa, kita buka dulu file manager. Kemudian kita bikin folder terlebih dahulu. Di sini aku bikin folder landing page. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Open folder. Kita pilih bagian dokumen tadi. Setelah itu kita akan bikin terlebih dahulu. Di sini kita buat file index ya, index.html.
Nah, kita bikin kerangka awalnya dulu. Nah, sekarang kita akan menyambungkan Tailwind CSS-nya ke Visual Studio Code kita. Caranya pertama, kita buka dulu Google Chrome, kemudian kita masuk ke tailwind.css.com, ke website tailwind.css.com. Kemudian kita pilih bagian documentation, dan di sini untuk instalasinya kita mau menggunakan Tailwind CLI. Nah, pertama kita copy dulu, ini untuk langkah pertamanya, kita copy, kemudian kita buka terminal di Visual Studio Code kita, dan kita tempel atau paste kode tadi ya. Di sini aku pakai git bash untuk terminalnya. Kemudian kita paste aja. Dan dia akan mengenerate beberapa file baru. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua di bagian instalasi ini kita harus mengcopy kode berikut, tapi kita letakkan di folder src di file input.css. Jadi kita buat terlebih dahulu ya. Kita buat lagi folder namanya src, kemudian kita bikin file di dalamnya namanya input.css, dan kita salin kode berikut di langkah kedua ini ke input.css. Ctrl save. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menjalankan si kode, atau kita jalankan Tailwind CSS-nya. Kita masukkan lagi ke terminal, enter. Nah, kemudian sampai nantinya akan muncul file baru bernama output, dan ini Tailwind CSS sudah masuk ya ke bagian Visual Studio Code kita. Sampai ada kata-kata nih, done in bla bla bla, itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian index.html-nya. Nah, untuk bagian pertama ini, kita akan, kalau dari sketsa yang tadi aku buat, kita akan membuat bagian navbar-nya dulu ya. Nah, untuk bagian navbar ini, kita akan bikin di dalam body tag nav. Kemudian di dalam tag nav itu, mau kita bikin div atau kelompok lagi. Nah, sekarang mulai kita styling untuk bagian nav-nya. Dan oh iya, sebelumnya di sini untuk pewarnaan, styling warna-warnanya, aku akan mengacu ke website Color Hunt. Aku akan ngambil warna-warnanya dari website Color Hunt. Color Hunt bisa dicari, dan disitu nanti bakalan banyak banget warna-warna yang bisa kita salin untuk kita tempelkan di styling saat kita men-styling page kita. Nah, di sini aku udah dapet, dan karena aku mau nentuin warna untuk bagian navbarnya, dan di sini aku mau pakai warna yang krem ini. Kita copy, kemudian di bagian nav-nya kita kasih kelas terlebih dahulu untuk
untuk memasukkan atribut-atribut Tailwind-nya. Nah, pertama aku mau kasih background-nya dulu, dan caranya untuk kita menaruh warna yang sekiranya tidak ada di list warna yang sudah disediakan oleh Tailwind. Caranya adalah background atau BG strip, kemudian buka kurung, tutup kurung yang lancip seperti ini, kemudian pagar, dan kita salin warna yang tadi sudah kita tentukan dan kita salin tadi. Setelah background, nanti di bagian navigasinya itu aku mau bikin dia agak sedikit shadow atau blur-blur. Jadi kita mau tambahkan dia shadow. Dan untuk ukuran shadow ini, aku mau kasih dia MD. Jadi MD itu, jadi tingkatannya itu SM, MD, LG, dan lain sebagainya. Dan aku mau bikin shadownya ini ukurannya MD aja, agar tidak terlalu kecil, jadi sedang. Shadownya MD. Kemudian untuk navigasinya nanti, ketika nanti sudah jadi halamannya dan kita scroll page-nya ke bawah, agar navbarnya itu tidak tertutup. Jadi agar ketika kita scroll page-nya, navbarnya itu masih tetap kelihatan dan tidak menghilang, kita tambahkan atribut namanya fix. Nah, di bagian navbarnya aku juga mau masukin ukurannya, dan karena navbar, jadi ukurannya aku bikin full aja, agar dia full ke segaris halaman page-nya. Segaris page dari landing page-nya. Kemudian topnya ini aku bikin 0, dan untuk bagian, nah karena kita akan membuat navbarnya itu dia jadi prioritas, jadi setiap kita scroll, navbarnya gak ketutupan, dan pokoknya setiap kita buka landing page-nya itu navbar selalu ada. Jadi kita tambahkan namanya Z index. Nah, untuk Z index-nya ini aku kasih dia 10, agar dia selalu ada di bagian paling atas seperti itu. Dan untuk fontnya, di sini aku mau tentuin fontnya di luar dari Tailwind CSS. Jadi bisa menggunakan website fonts.google. Kemudian di sini itu banyak banget contoh-contoh dari font-font yang bisa kita jadiin dia opsi untuk website kita. Nah, di sini aku mau ngambil satu aja, namanya Lato. Aku mau ngambil yang Lato. Kalian bebas mau pilih apa aja. Kemudian get embed code. Setelah itu copy code-nya, kita taruh di bagian bawah title. Kita paste aja linknya. Kemudian di bagian bawah ini ada bagian font family. Jadi kita harus bikin kelas dulu. Cara menaruhnya, font family-nya, kita di bagian sebelum body, kita bikin text style terlebih dahulu. Kemudian kita bikin kelas. Di sini aku mungkin kasih contoh, misalnya aku namanya font 1. Kemudian berarti ini konsepnya seperti halnya CSS biasa ya. Nah, aku mau masukin font family yang tadi. Dan kelas ini akan aku masukkan ke kelasnya Tailwind CSS. Namanya tadi adalah font 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya hasilnya. Kita open with live server. Di sini masih kosong.
Kenapa? Karena kita belum masukkan konten apapun kalau kita sudah bikin tag nav-nya. Ini aku mau pindahin dulu dia dari Microsoft Edge ke Google Chrome aja biar lebih enak dilihatnya. Oke, kita lanjutin. Setelah nav, kita akan bikin suatu kelompok lagi, di mana kelompok ini juga bisa dibilang sama seperti nav gitu. Jadi untuk membungkus semua elemen yang ada di bagian navbar nanti. Nah, untuk div ini di dalamnya aku mau kasih dia kelas dulu. Kelas ini sebagai untuk menstyling pembungkus navbarnya. Nah, oke. Pertama di sini aku mau bikin dia kasih atribut container jadi agar lebarnya itu maksimal. Setelah atribut container, kita bikin margin X atau margin untuk horizontalnya auto aja. Dan kita akan membuat display atau tampilannya itu menjadi mendatar ke samping atau horizontal. Jadi kita harus memasukkan atribut display flex. Dan untuk ratanya kita mau masukin dia justify between. Jadi agar dia ada space antara kanan kirinya itu rata juga. Dan semua item yang ada di dalam pembungkus ini aku jadikan mereka itu rata tengah. Dan kita tambahkan juga seperti biasa padding. Ini PY itu berarti padding untuk bagian vertikalnya. Kita kelipatan 22 aja ya. 4. Kemudian untuk padding horizontalnya kita bikin 6. Kemudian baru aku akan masukin konten di dalam pembungkusnya. Untuk konten pertama kita lihat sketsanya dulu. Di sini aku di bagian navbar atau pembungkus pertama ini aku akan masukin logo atau ya mungkin bisa secuil kata yang menjadi identitas landing page-nya. Di sini aku pakai H1. Kemudian aku akan kasih nama misalnya gudangpakan.id aja. Nah, H1-nya ini kita kasih kelas untuk menstyling teks yang ada di dalamnya. Untuk teksnya besar ya, XL. Kemudian untuk warnanya aku akan ngambil lagi di color hunt tadi. Aku ngambil warna coklat ini, kita copy, kemudian kita masukkan dengan format seperti ini. Dan aku akan bikin fontnya itu bold. Nah, setelah logonya, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ternyata dia itu belum ke styling. Dan yang mengganjal adalah karena kita belum mengcopy atau menyisipkan link Tailwind, salah satu link Tailwind yang harusnya kita sisipkan. Jadi kita sisipkan dulu ya. Mungkin kita bisa coba pakai link ini dulu. Berarti kita akan menggunakan Play CDN, di mana Play CDN ini ada link yang bisa kita sisipkan untuk sama-sama menjalankan Tailwind CSS-nya juga ya.
Kemudian kita salin dulu di bagian bawah. Kita lihat apakah sudah. Nah, alhamdulillah ya sudah. Jadi karena ada satu link yang belum disisipkan sehingga Tailwind CSS-nya tidak berjalan. Nah, tadi kita baru nambahin H1, sekarang kita akan buat menu-menu yang akan kita taruh di bagian kanan. Oke, di dalam H1 ini, karena menunya itu ibaratkan seperti poin-poin seperti itu, jadi kita akan bikin dia menggunakan listing. Yaitu kita akan menggunakan unordered list, tag UL, dan kita akan bikin beberapa poin-poin lagi. Nah, karena nanti menu tersebut bisa klik, jadi kita membutuhkan tag link, yaitu ahref. Nah, di dalam LI kita masukkan tag A untuk link. Kemudian untuk menu pertama di sini kita mau masukin menu home. Setelah itu di bagian refnya, linknya kita kasih dulu dia tanda pagar home ya untuk penanda. Setelah itu kita akan menstyling UL-nya terlebih dahulu ya, atau pembungkus semua listnya. Nah, di sini kita akan bikin agar ketika dia nanti ada di layar yang berukuran di bawah 768 atau layar mobile, dia itu tidak terlihat menunya atau tidak nampak. Jadi kita akan kasih dia tag hidden agar tidak tampak ketika ada di layar mobile. Dan ketika ada di bagian layar yang minimal ukurannya 768 atau ukuran layar di atas mobile seperti laptop, dan setelah laptop yang lebih besar lagi seperti PC dan lain-lain, jadi kita akan masukkan ukuran MD, di mana nanti MD ini kita mau displaynya itu ketika minimal layarnya berukuran laptop dan di atasnya laptop, kita akan bikin displaynya flex atau displaynya itu horizontal ya, sejajar horizontal. Kemudian kita juga kasih jarak menggunakan space. Nah, untuk jaraknya ini kita jarak horizontal ya. Untuk jarak horizontalnya kita besarin jadi 6. Maksudnya itu adalah jarak kita misalkan yang dari sketsa kita, jarak dari tentang ke stok, jarak dari stok ke notif, jarak dari notif ke update, seperti itu ya, kurang lebih. Space jarak untuk horizontalnya 6, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kita akan men-styling tiap-tiap konten dalam setiap list. Nah, di bagian href ini kita tambahkan kelas lagi. Kita tambahkan kelas untuk masukkan tailwind-nya. Kelasnya berarti kita kasih teks untuk si home, dan teksnya itu akan aku ambil dari
color hunt tadi ya. Untuk teksnya ini, aku mau kasih dia coklat sama seperti logo gudangpakan.id tadi. Kita copy, kemudian kita tempel di sini sebagai warna teks. Formatnya harus sama sesuai, dan aku mau ketika nanti diklik teksnya, dia akan berubah warnanya jadi agar si user semakin diyakinkan bahwa menu itu sudah terklik, jadi berubah warna. Kita contohkan dulu ya. Nah, untuk merubah warnanya itu, kita kasih dia namanya hover text. Nah, ketika nanti diklik, perubahan warna yang akan terjadi adalah warna, kita cari lagi ya di sini. Perubahan terjadi adalah kita pakai warna hijau deh. Nah, terus aku akan kasih agar semua tulisan di menu itu kapital semuanya. Jadi kita pakai atribut namanya uppercase. Jadi tidak perlu satu-satu setiap kita nulis itu semuanya besar, tidak perlu. Jadi udah ada otomatis atribut yang bisa otomatis semua konten atau teks yang ada di dalam tag akan kapital. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi, di bagian home ini, ketika kita klik bagian home-nya, dia akan berubah warna agar si user itu semakin yakin kalau menu-menu tersebut bisa diklik seperti itu ya. Sekarang kita lanjut bikin menu yang lain. Ini kita salin aja. Karena kita mau bikin ada 6 menu, jadi kita salin 5 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita rubah-rubah aja untuk setiap isi teks dari kontennya. Pertama tadi kan home. Yang kedua, aku akan kasih dia tentang ya. Untuk linknya juga nanti kita taruh agar dia tertuju ke bagian page tentang. Yang ketiga yaitu stok, dan kita isi linknya agar mengarah ke bagian page stock. Setelah stok, kita akan masukkan dia. Kita lihat dulu ya sketsanya. Di sini ada notifikasi. Setelah notifikasi ada update. Dan terakhir adalah kontak, tapi di bagian kontak ini yang ditaruh bukan tulisan tapi icon font. Jadi kita akan mencari icon fontnya terlebih dahulu. Bisa dicarinya di link cdnjs.com. Di bagian paling atas linknya, kita copy linknya,
Kemudian kita letakkan linknya di dalam tag head di bawah link yang sebelumnya. Kita paste, kemudian kita buka namanya font awesome. Font awesome. Nah, di sini di bagian search-nya bisa di search call, kemudian bisa dipilih ikonnya, kita pilih salah satu. Ini udah otomatis kalau kita pencet kodenya, dia bakalan ke copy. Langsung kita masukin ke dalam tag A. Kontak. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari navbar. Udah ada logonya. Kemudian, ini menu-menunya semuanya itu displaynya flex. Dan untuk bagian kontaknya juga dia pakai icon, bukan pakai teks seperti menu-menu yang lainnya. Oke, itu sekian untuk navbarnya dan kita akan lanjut ke bagian hero atau jumbotron.